Pernah nggak kamu jatuh karena didorong dari belakang, tapi pas nengok belakang nggak ada siapa-siapa? Episode kali ini bercerita tentang pengalaman pribadi yang dialami oleh kakakku sendiri di rumah kami. Dengerin ya, Naya punya cerita lagi. Sore itu, aku sedang asik membaca buku di kamarku. Aku dengar suara ibuku memanggilku untuk segera turun ke bawah. Sudah menjadi budaya di keluarga kami, kalau orang tua kami memanggil, kami harus segera menghampiri. Kamarku terletak di lantai 2. Untuk menuju ke lantai bawah, aku harus melewati tangga rumahku dulu. Sebenarnya tangganya tidak terlalu jauh dari kamarku, tapi aku harus melewati lorong untuk mencapai tangga yang ada di ujung ruangan. Tangga rumahku lumayan tinggi dan berliku. Karena ibuku sudah meneriakkan namaku yang kedua kali, aku merasa harus buru-buru turun ke bawah. Saat kakiku melangkah turun, aku merasa seperti didorong dari belakang. Tubuhku terhempas, punggungku terkena anak tangga, aku jatuh sampai bawah. Bukan terpleset, bukan juga karena kecerobohanku, tapi karena didorong. Dan yang mengerikan, tidak ada siapa-siapa di belakangku. Aku yakin sekali, yang mendorongku itu sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Malamnya tubuhku terasa sakit semua. Karena ketakutan, aku tidur dengan lampu menyala. Entah jam berapa, aku terbangun dalam keadaan setengah sadar. Mataku terbuka, tapi aku tidak bisa menggerakkan badan. Dan aku melihatnya. Dari dalam kamarku, aku melihat ke arah lorong di depan kamar. Aku melihat ada sosok yang berdiri di ujung tangga. Sosoknya seperti perempuan berambut panjang. Bajunya putih, menjuntai, warna bajunya kusam. Dan tubuhnya terlihat kaku. Waktu itu aku berpikir, ini yang namanya kuntilanak. Ia tidak menjerit, dia juga tidak melayang. Dia hanya berdiri kaku dan menggerakkan kepalanya menghadap aku. Lalu bibirnya mengangkat perlahan. Senyumnya melebar tidak wajar. Senyum yang bukan untuk menakutiku. Tapi dia tersenyum seperti seolah-olah dia memberitahu aku kalau tadi sore itu perbuatan dia. Aku ingin berteriak, tapi suaraku gak keluar. Aku ingin sekali memejamkan mata. Tapi entah kenapa, aku enggan, berkedip saja aku enggan. Aku takut ketika aku berkedip, tiba-tiba dia sudah di depan wajahku. Aku menahan mataku selama mungkin untuk tidak berkedip. Tiba-tiba, sosok itu hilang begitu saja. Lalu aku bisa bergerak. Nafasku terengah seperti habis lari maraton. Keringat deras membanjiri leherku. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi menuruni tangga sebelum mengucapkan doa. Aku terlalu takut kejadian itu terulang. Bukan karena rasa sakitnya pada saat jatuh. Tapi aku tidak yakin aku mau mengalami mimpi setengah sadar itu lagi. Nah, gimana? Seru kan? Itu salah satu dari pengalaman-pengalaman kami
di rumah masa kecil kami. Sampai sekarang sepertinya masih ada beberapa penghuni ya. Nanti aku bikinin episode lagi selanjutnya. Untuk sekarang itu dulu. Ingat, kalau mau turun tangga, berdoa dulu. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Oke deh. Aku pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.